Selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya, ini tergantung teman-teman sih menyaksikan video ini kapan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba share ya sebuah observability tools ini Signos gitu. Jadi disclaimer dulu, saya bukan sales Signos ya. Ini cuma murni ingin membagi pengalaman lah ya, pengalaman si Signos ini. Jadi sebenarnya kalau tools observability kan ada banyak banget ya, dari mulai yang berbayar, yang gratis. Kalau yang berbayar kan mungkin New Relic atau Datadog, SignalFX ya, atau Dynatrace kan mungkin yang leading ya. Nah ini ternyata ada tools lain ya yang mereka ngeklaim sebagai alternatif open source tools observability ya, pengganti si New Relic dan Datadog dan teman-temannya juga sih. Nah ini namanya Signos. Oke, kenapa di awal judulnya itu cost effective, karena si Signos ini kita bisa install di server kita sendiri. Terus dia bersifat open source juga, jadi source code-nya memang dibuka sama si Signos. Berbeda ya dengan New Relic sama Datadog. Per hari ini ya sepengetahuan saya kedua tools itu nggak bisa diinstal di server kita sendiri gitu ya, jadi nggak bisa diimplementasi secara self host. Nah kalau si Signos ini kita bisa implementasi di server kita sendiri gitu. Jadi selain memang dia menyediakan versi berbayarnya juga di cloud, si Signos ini bisa kita install di server kita sendiri gitu. Nah ini Signos ini lumayan powerful. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena pada dasarnya si Signos ini implement OpenTelemetry protokol ya. Jadi memang ini OpenTelemetry ini kan memang suatu standar ya. Ketika kita mau instrumen service atau software yang kita kelola. Jadi nggak ada perlakuan khusus, dia pakai standar yang open yang semua orang bisa gunakan gitu. Jadi ini lebih fleksibel aja sih ketika kita mau switch tools suatu saat nggak mau pakai Signos lagi, harusnya kita bisa dengan mudah ya, atau tidak banyak effort ketika kita mau migrasi atau memutuskan untuk berganti tools observability gitu. Ya karena pakai OpenTelemetry ya metrik yang disupport tentunya ya logs, metrik, trace, dan exception. Ya ini metrik-metrik ini memang metrik yang sangat standar untuk kita produce ya, atau kita collect untuk lebih bisa mengetahui apa saja terus keadaan service yang kita kelola gitu. Dan ini metrik-metrik yang cukup proper sih. Oke, jadi kita udah mention ini, sedikit bahasan lagi, kilas balik. Mungkin kalau di sesi sebelumnya kan kita waktu mengulas Elastic kita sempat mention observability. Nah ini mau mengulas sedikit aja sih. Jadi observability ya kemampuan kita untuk mengerti kondisi status dari sebuah sistem yang kita kelola gitu. Jadi proses implementasi ini ya kita harus lakukan ya. Kalau misalnya kita nggak punya metrik-metrik yang kita monitor, gimana kita bisa tahu gitu kondisi sistem yang kita kelola sih. Untuk metriknya yang tadi udah sempat dimention, ada metrik, trace, sama log. Kalau metrik itu ya agregasi dari beberapa metrik ya, mencakupi latensi ya biasanya. Terus response time. Kalau trace ya berarti hubungan dari setiap step dari suatu request itu diprosesnya kemana-mana aja. Terus yang terakhir ada logs juga sih. Jadi logs ini memang suatu kumpulan teks baik yang struktur dan unstructured gitu. Jadi memang key metric ini yang harus kita punya gitu sih, supaya kita tidak menjadi dukun ya, menebak-nebak kondisi service kita kayak gimana. Jadi kita harus punya ini. Nah ini komparasinya Signos sama Prometheus ini
Sebenarnya kalau komparasi ini udah tersedia sih di dokumentasi Signos. Saya cuma bahas sedikit ya. Jadi sih kalau dibandingkan sama Prometheus sama Jaeger, ya jelas ya kalau misalnya kita pakai Prometheus Stack ya ada beberapa service yang harus kita setup juga ya. Jadi Prometheus nggak bisa kita diri sendiri. Terakhir sih Prometheus ya butuh tempo, butuh mimir untuk kita bisa mengaktifkan atau mengadakan matrix stress ya. Jadi kalau Signos ini all in one, kita cukup setup Signosnya aja, dia akan memiliki OpenTelemetry server ya, dan kita tinggal store aja datanya ke OpenTelemetry collector. Nah itu seperti ini sih. Jadi ya dari sini sih ya lebih sederhana aja ya kelihatannya kalau dibandingkan Prometheus sama Jaeger. Kalau Jaeger kan ya memang utamanya untuk nge-trace ya. Jadi kalau kita pakai Signos ya itu udah all in one sih. Nah ini di compare sama Elastic juga. Sebenarnya Elastic juga support ya atau bisa menampung matrix trace sama logs. Cuma bedanya perbedaan besarnya di backendnya kali ya. Kalau Elastic kan memang backend itu ya Elasticsearch itu. Biasanya memang search database ya. Kalau si Signos itu backendnya dia pakai ClickHouse. Dia jadi memang database OLAP yang memang khusus untuk analytics sih. Jadi dari sini saja harusnya kalau misalnya kita menyimpan log-log metrik ya, log metrik dan trace dalam jumlah yang besar, secara gamblang sih ya performance lebih oke disimpan di Signos ini ya dengan backend ClickHouse ini gitu. Nah ini tadi Loki kan memang stack dari Grafana CS ya untuk ngumpulin data-data logs. Nah ini komparasinya di sini ada komparasi antara Elasticsearch sama ClickHouse. Dari sisi storage saja udah ketahuan ya ini sangat jomplang sih. Kalau misalnya dengan jumlah yang sama, jumlah store data yang sama, ini Elasticsearch ini nyimpan datanya 400 GB, kalau di ClickHouse kita cuma butuh 25 GB ya untuk menyimpan data-data yang udah diagregat gitu. Dari sisi storage lebih hemat jauh ya kalau kita pakai ClickHouse ini. Terus ya ini kalau dikompar lagi sama Elastic SQL sama Query DSL, ClickHouse juga tetap jauh lebih cepat ya secara performance. Bedanya kalau Elastic bisa ratusan, kalau ClickHouse bisa di bawah 50 ms. Ini sangat bagus sih. Terus ya ini kalau misalnya untuk node pre-aggregate data juga si ClickHouse memimpin, dia bisa serve itu di bawah 1 detik ya. Kalau detailnya 700 ms-nya ini cukup cepat dibanding kita pakai Elastic Query DSL atau SQL gitu sih. Nah ini semua data-data ini open, teman-teman bisa cek juga ya. Jadi saya based on dokumentasi si Signos ini sendiri gitu, yang mana backend database-nya yang menggunakan ClickHouse. Jadi dari sisi performance atau beban resource juga lebih enteng ya dibanding Elastic. Nah ini komponen-komponen Signos secara garis besar ya seperti ini. Jadi apps kita bisa direct collect metriknya ke hotel collector yang di setup di Signos, atau kita juga bisa misalnya kita mau punya kolektor sendiri ya itu bisa nanti tinggal di forward ke Signos Hotel Collector. Kemudian dari Signos Hotel Collector dia akan menyimpan datanya di backend database ya, yaitu tadi kita udah bahas. Dia menggunakan ClickHouse gitu. Jadi nanti semua data-data matrix, stress dan logs disimpannya di ClickHouse semua.
Terus UI-nya Signos itu menggunakan React. Jadi nanti UI-nya Signos itu akan berkomunikasi dengan query service-nya si Signos ya untuk nge-get data yang ada di ClickHouse gitu sih. Terus untuk alertnya si Signos ini pakai alert manager ya. Ini alert manager ini tools yang common ya. Ini juga digunakan di Prometheus Stack ya Grafana Stack. Nah ini dari sisi arsitektur sih lumayan simple ya. Apalagi kalau kita setupnya pakai kontainer, ya. Jadi ini tinggal nggak begitu banyak step yang kita lakukan sih. Ini dari komponen Signos sendiri. Nah ini salah satu benefitnya. Tadi kan kita sempat bahas juga ya, si Signos ini menggunakan OpenTelemetry. Nah, OpenTelemetry ini under CNCF, jadi memang project yang terus di-maintain ya. Nggak cuma terus di-maintain-nya juga di-maintain dengan baik, karena memang ada yang menaungi atau mengawasi ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba di tengah jalan memang ini tidak tiba-tiba nggak disupport gitu. Jadi ada rasa aman lah dari sisi community juga udah jelas ya. Ini kan project yang open, jadi harusnya nggak ada kekhawatiran sih kalau kita menggunakan ini. Nah, selain itu backend database-nya juga dinaungi CNCF ya. Jadi ya itu tadi support dan community supportnya juga oke lah ya. Jadi ini projectnya nggak di potensi untuk tidak tiba-tiba ditinggalkan itu sedikit sih. Oke, ini beberapa Signos feature ya. Ini ada query builder, jadi kalau kita mau nyari data dari data-data metrik trace dan log, kita bisa melakukan query tersendiri gitu. Jadi kita bisa atur maunya kayak gimana, filternya apa aja gitu. Ya ini sebenarnya fitur yang common ya untuk observability tools. Ini fitur paling minimal yang harus ada sih. Nah ini fitur selanjutnya alert management ya, tentu saja kalau observability nggak punya alert kan ya percuma ya. Jadi memang Signos ini menyediakan alert manager untuk kita bisa setup alert-alert yang kita butuhkan sesuai dengan ambang batas yang kita tentukan. Tentunya backendnya pakai alert manager ya nama toolsnya alert manager ya, yang digunakan oleh Grafana dan Prometheus Stack juga. Jadi harusnya secara setup tidak ada masalah. Ini salah satu tools yang cukup proper untuk kita setup. Terus untuk notifikasinya juga cukup oke. Dia bisa bisa di setup untuk hook ke Slack, Discord dan webhook ya. Jadi itu memang yang apa namanya notification alert yang cukup common. Nah ini untuk dashboard trace seperti ini. Jadi kita bisa nge-breakdown ya suatu transaksi itu kemana-mana aja. Jadi ketika ada kendala kita tinggal klik aja terus di breakdown. Itu satu traffic itu dia di serve mana-mana aja, durasinya berapa lama, responnya apa, kita bisa cek di menu trace si Signos ini. Oke, nah ini salah satu tampilan trace ya. Ini dia ada grafik yang bisa kita lihat kalau kita melakukan custom query. Terus dari sini juga kita bisa buat alertnya sih. Jadi kita bisa buat alert based on data si trace ini. Kebetulan di sini juga menggunakan trace si Signos, jadi kita bisa juga tuh bikin alert dari si Signos ini based on data trace. Oke, yang terakhir ini fitur Signos Log Explorer. Jadi untuk melihat log-log yang kita kirim ini adanya di menu Log Explorer. Jadi semua data log yang structure dan unstructure disimpan di sini. Kita juga bisa melakukan filter sesuai dengan
keinginan kita gitu, mau menampilkan log yang seperti apa. Oke, selain misal kita sudah melakukan custom query ya di log, terus ternyata filternya cukup banyak. Nah, jangan khawatir, kita bisa juga simpan pencarian log itu di Signos ini. Jadi kita tinggal buka aja save view yang kita buat. Nah, nanti ketika diklik sudah ada data logs yang udah kita filter. Oke, gimana cara memulai kita jika ingin menggunakan Signos? Ya tadi yang di sesi awal kita bahas, jadi si Signos ini ada Signos Cloud dan Self-Host Signos ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya budget lebih, dana lebih, bisa menggunakan Signos Cloud, jadi dia ada trialnya juga. Tapi kalau teman-teman memang mau yang cost optimize, si Signos ini menyediakan juga versi self-hostnya. Nah, teman-teman kalau memang mau menggunakan self-host Signos, bisa coba setup dengan menggunakan Docker, atau kalau misalnya teman-teman di workstation-nya atau di lokalnya ada container orchestrator, juga bisa pakai Docker Swarm atau Kubernetes. Nah, kalau Kubernetes biasanya sih proses instalasinya itu menggunakan Helm ya. Jadi cukup simpel ya harusnya. Nggak harus ngumpulin manifestnya dulu. Jadi si Signos ini juga udah menyediakan Helm chart-nya. Jika teman-teman ingin setup si Signos ini di Kubernetes cluster yang teman-teman kelola. Untuk detailnya teman-teman bisa akses URL yang di slide ini untuk panduan instalasinya di signos.io/docs/install. Oke, ini salah satu benefit ketika kita menggunakan Signos. Ya, yang pertama no vendor login ya, karena si Signos ini menggunakan OpenTelemetry protokol. Jadi protokol pengumpul metriknya ini standar, dia nggak mengkhususkan diri gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Terus dari sisi performance juga lebih optimis ya. Tadi kan sudah dilihat sendiri table perbandingannya jika kita compare dengan Elastic gitu, dari sisi response, dari sisi penyimpanan storage ketika kita mulai mengagregasi data. Terus data kontrol juga, karena dia menyediakan self host ya, berarti kontrol data ada di kita gitu. Kita nggak perlu khawatir data kita kemana-mana, karena si Signos ini menyediakan opsi untuk kita bisa install sendiri. Terus secara scalability juga oke, karena si Signos ini menyediakan versi kontainer, jadi memang kita bisa scaling juga sih, scaling service-nya. Terus yang terakhir ya cost efisiensi, karena memang bisa diinstal di self-host ya, berarti harusnya secara cost lebih oke. Kalau misalnya teman-teman ada concern soal transfer data ketika menggunakan cloud ya, ya ini salah satu opsi yang oke untuk kita gunakan. karena self-host ya, berarti tidak ada transfer data internet yang keluar ya. Semua bisa teman-teman setup komunikasinya secara internal. Oke, kalau misalnya teman-teman udah coba install, ini beberapa mappingan portnya. Kalau misalnya teman-teman install di VM menggunakan Docker, teman-teman bisa hit si Signos ini atau store datanya ke port 4317 sesuai dengan IP VM teman-teman ya. Terus kalau di Kubernetes juga sama, kalau misalnya teman-teman menggunakan load balancer ya berarti portnya 4317 juga gitu sih. Nah ini 4317 juga. Nah ini beberapa format hostnya yang mungkin teman-teman peroleh ya, tergantung dari teman-teman setupnya di mana ya. Jadi secara common dia listan di port 4317, jadi nanti teman-teman tinggal store service-nya di port 4317 ya, dari service masing-masing.
Nah, ini salah satu contohnya gimana kita mau memulai ini contohnya, eee, saya menggunakan Note ya. Kalau menggunakan Note butuh beberapa beberapa package ya, di antaranya STK Note, Auto Install Mention Note, sama Exporter Trace OTLP, HTTP. Ini 3 package ini yang cukup harus teman setup ya. Nah, ini contoh-contoh source code-nya ya. Mungkin agak kurang terlihat, tapi ini sebenarnya ada sih di dokumentasi si Signos. Itu support beberapa bahasa juga, Java, Golang, Node.js juga ada. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, itu kan salah satu bahasa pemrograman yang cukup common ya. Jadi si Signos ini juga menyediakan gimana cara setupnya sih di source code teman-teman. Kalau dilihat sekilas ya tidak banyak step yang harus kita 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 lakukan ya. Tadi kan harus define package-nya, terus diimport, terus bikin tracer, terus jalankan gitu sih. Oke, mungkin sebelum slide ini berakhir, saya ingin coba share dulu ya si Signos ini. Jadi saya sudah menginstal Signos ini di lokal ya. Untuk apa namanya, teman-teman bisa 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 mendapatkan experience lebih ya. Oke, sebentar saya stop share dulu. Mhm. Oke, harus ada di kelas 1 bentar. Mhm. Oke. Nah, ini salah satu dashboard Signos. Ini udah diinstal di eee, lokal saya. Jadi kalau default-nya UI Signos jalannya di port 3301. Kalau matriks seperti apa, latensi, request rate, updates, error percentage itu ada di menu service ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Teman-teman di sini bisa lihat latensi di service teman-teman tuh seberapa besar. Terus kalau misalnya ada komunikasi ke DB juga teman-teman bisa lihat. Sebentar ya, ke backend kali ya. Yang ada DB call ya, sebentar. Yes. Ini only 30 menit yang lalu. 4 days. Jadi sini, jadi dari sisi database juga di capture latensinya berapa. Nah, itu kalau misalnya teman-teman mau lihat matrix adanya di menu service ya. Kalau misalnya trace, teman-teman bisa lihat di menu trace. Ini ada tampilannya, teman-teman bisa filter. Default filternya ya dia menampilkan filter error, oke. Beserta nama servisnya. Di sini ada contohnya kan service customer front end ya. Jadi teman-teman bisa klik aja. Coba kita klik ya error ya adanya ya. Oh, nggak ada error. Nah, ini kita tinggal klik aja. Misalnya ini ada get ke slash ya. Misalnya ada get, kita slash aja. Jadi dia satu traffic itu kemana-mana aja. Teman-teman bisa breakdown dan teman-teman bisa tahu sih dia durasinya berapa lama gitu. Nah, ini informasi yang bisa kita coba analisa sih. Jadi kalau misalnya ada error, misalkan di salah satu pet, kita bisa dengan mudah menemukan errornya ada di mana kalau kita implementasi trace ini. Nah, itu soal trace sih. Terus logs. Nah, ini logs. Jadi kan logs ini kan tempat kita buat menyimpan teks yang structure dan unstructure ya. Ini ada di kalau di Signos ada di menu logs, teman-teman bisa langsung aja buka. Nah, di sini ada log-log yang bisa kita lihat ya buat troubleshoot sih. Kayak misalnya sebentar, ini log ini ya.
Jadi kita bisa tahu ini kapan kejadiannya, log tipenya apa, ya kan, HTTP request, terus trace ID-nya apa, URL-nya apa. Nah ini kira-kira logs yang bisa teman-teman gunakan untuk menganalisa suatu isu ya jika ada. Nah itu untuk logs. Jadi kalau untuk alerts, teman-teman bisa setting di sini. Jadi teman-teman harus define dulu alert channelnya ada di mana. Nah ini contohnya saya setup bentar, ya, di Discord ya sebenarnya. Jadi Discord ini kurang lebih mirip-mirip webhook-nya dengan Slack. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Discord, teman-teman cukup copy webhook URL-nya terus ditambahin /slack di belakang. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan Slack, ya tinggal dihapus aja sih harusnya. Jadi ini udah otomatis ngirim ke Discord atau Slack teman-teman sih ketika ada masalah ya. Jadi secara real time teman-teman bisa mendapatkan notifikasi itu sih. Gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal setting aja alertnya di sini. Tentunya menggunakan data-data yang sudah teman-teman store dari matrix, logs atau trace sih. Nah ini exception juga bisa teman-teman bisa gunakan juga sih untuk di setting alertnya. Oke, secara umum sih si Signos fiturnya ini saja. Itu tentunya dari semua kelebihan si Signos ini juga nggak lepas dari beberapa kekurangan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang butuhnya hanya untuk observability tools, ya Matrix, Logstress, ya Signos ini adalah salah satu tools yang teman-teman bisa pertimbangkan dibanding kita harus membayar tools yang berbayar ya macam Datadog atau New Relic. Ini bisa teman-teman gunakan jika mau memulai untuk menginstrumentasi software atau service-service yang teman-teman maintain gitu. Jadi apa namanya? Itu salah satu kelebihannya ya, kekurangannya ya karena memang si Signos ini hanya punya atau cuma keterbatasan cuma ngolek metric logs sama trace ya. Kalau misalnya teman-teman mau integrasi dengan SIEM tentunya teman-teman harus menggunakan tools yang lain sih, kan berbeda juga. Kalau tools yang berbayar kan biasanya dia sudah menyediakan juga ya tools itu ya, maksudnya service itu. Kalau misalnya di Elastic kan udah ada package SIEM ya, jadi teman-teman nggak perlu menggunakan banyak tools, cukup di satu tools itu aja. Ya tentunya beberapa kelebihan dan kekurangan teman-teman bisa pertimbangkan sesuai dengan kondisi teman-teman seperti apa. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga konten ini bisa berguna bagi teman-teman, terutama apabila teman-teman baru mau memulai menentukan observability tools yang teman-teman mau gunakan. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bay. Mas Bay, misalnya, yes. Misalkan kita pengen melihat aplikasi kita. Katakanlah aplikasi kita ini buka aplikasi Flutter ini sampai homepage-nya dirasa lama. Nah, terus kita diminta untuk speed up. Artinya kan kita perlu cek dulu dong, ini lambatnya di mana, seperti apa. Nah, cara menggunakan utilizing Signos ini gimana? Oke. Lagi ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mau mengetahui ya
Tadi respons ya atau durasi dari performance suatu endpoint ya. Kalau Flutter kan kita nggak bisa capture di Cygnus ya. Jadi kan faktor itu pada dasarnya ngehit suatu API. Nah API itu kan bisa kita capture. Jadi nanti teman-teman bisa mulai buat dashboard tersendiri. Jadi triggernya based on durationnya. Misalnya kalau durationnya lebih dari 1000 ms, teman-teman mau alerting, nah itu teman-teman bisa lakukan sih. Jadi berangkatnya dari trace, terus teman-teman filter aja durationnya. Nah nanti itu yang bisa dijadikan alert. Nanti misalnya kita misalnya udah ketahuan nih service name-nya root, ya ternyata yang bermasalah. Nanti teman-teman tinggal klik aja terus di breakdown sih kira-kira bagian mana yang lambat. Nanti bisa dilihat detailnya. Biasanya kalau misalnya lama di query database, si Cygnus ini bakal menampilkan detail query-nya ya seperti apa. Nah ini kebetulan saya belum produce query yang lambat, jadi ini tidak keluar ya query di sini. Gitu sih. Jadi bisa nge-trace sampai ke level query-nya yang iya. atau mungkin caching-nya yang mungkin bermasalah atau mungkin routing di servernya mungkin yang respon lambat. Iya. Itu kalau cache-nya memang DB-nya query-nya lambat ya. Jadi teman-teman bisa cek juga nih di trace kira-kira ini alurnya bolak-balik apa enggak sih ini. Ini kan stepnya banyak banget. Nah, teman-teman bisa analisa juga kira-kira ada step yang bisa disimplify nggak? Misalnya nggak perlu bisa motong ini yang get, nggak perlu lagi ya teman-teman nanti bisa lakukan optimasi sih untuk mengoptimize response time si endpoint itu. Oke, sip. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Bayu. Yes, sama-sama Mas Alga.